Cinta Sang Pewaris. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. 341-344 Bab 341. Ya Tuhan, ternyata itu Xie Huaqiang. Tidak mungkin, bagaimana Xie Huaqiang bisa datang ke sini? Mungkinkah dia juga dipanggil oleh Fendi Zanders? Siapa Fendi Zanders ini? Dia bisa memanggil Xie Huaqiang dan Fang Zihua bersama-sama. Ternyata Fendi Zanders adalah generasi kedua yang benar-benar kaya. Seluruh provinsi Dongjiang memenuhi syarat untuk memanggil Xie Huaqiang dan Fang Zihua. Seharusnya hanya Fendi Zanders yang menjadi satu-satunya, bukan? Setelah melihat penampilan Xie Huaqiang, semua orang terkejut dan ekspresi wajah mereka sangat terkejut. Fendi Zanders dapat memanggil Fang Zihua, dan hal ini di luar dugaan semua orang. Tapi sekarang dia bahkan memanggil Xie Huaqiang, ini terlalu menakutkan. Meski status Xie Huaqiang di Provinsi Dongjiang tidak sebaik Fang Zihua, ia bisa dikatakan sebagai bos besar di kota Jiangcheng, dan Fang Zihua hanyalah seorang pengusaha. Terlebih lagi, ketika seseorang dengan latar belakang abu-abu seperti Xie Huaqiang muncul di atas panggung, itu pasti lebih menakjubkan daripada penampilan Fang Zihua. Setelah Li Zitong melihat Xie Huaqiang membawa seseorang, sedikit kegugupan muncul di matanya, dia secara naluriah mundur 2 langkah, dan menoleh untuk melihat Du Senghao di sampingnya. Ekspresi wajah Du Senghao saat ini juga sangat jelek. Jika dia bertemu Fang Zihua atau Xie Huaqiang sendirian, Du Senghao pasti bisa menyingkirkan Li Zitong. Tetapi jika Du Senghao bertemu dengan dua orang ini pada saat yang sama, dia tidak akan yakin. Fendi Zanders benar-benar menipuku. Saat ini, Cleo Fei Lin juga bereaksi. Ketika Cleo Fei Lin melihat Fang Zihua barusan, dia agak bingung, tetapi sekarang dia melihat Xie Huaqiang muncul, dia pada dasarnya yakin bahwa Fendi Zanders telah bertindak bersamanya selama ini. Fendi Zanders sama sekali bukan orang miskin, tapi generasi kedua yang kaya dengan identitas dan latar belakang yang mencengangkan. Tidak heran Fendi Zanders bertanya padaku bagaimana reaksiku jika dia adalah generasi kedua yang kaya. Mengingat apa yang dikatakan Fendi Zanders pada dirinya sendiri sebelumnya, Cleo Fei Lin tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan tersenyum masam. Gemerincing. 50 pengawal yang dibawa oleh Xie Huaqiang langsung mengepung pintu masuk Hotel Lis Hui, untuk memastikan Li Zitong tidak dapat melarikan diri dari manapun dia berasal. Li, Nona Li, apa yang harus kita lakukan sekarang? Su Jie benar-benar tercengang saat melihat anak buah Xie Huaqiang mengepung mereka. Bagaimana dia bisa mengira kejadian hari ini akan menjadi masalah besar? Awalnya, dia hanya ingin membalas dendam pada Fendi Zanders dan semuanya akan berakhir, tapi siapa sangka Fang Zihua dan Xie Huaqiang pada akhirnya akan tertarik. Su Jie yang malang mungkin belum mengetahuinya, tapi di mata Li Zitong, dia hanyalah pion. Li Zitong sama sekali tidak berminat untuk berbicara dengan Su Jie saat ini, dan mengerutkan kening pada Xie Huaqiang dan berteriak, Xie Huaqiang, tahukah kamu siapa saya? Sekarang Fendi Zanders telah kehilangan kualifikasi untuk mewarisi warisan, dan saudaraku akan segera mewarisinya. Warisan, saat itu kamu akan menjadi bawahan saudaraku, jadi aku menyarankan kamu untuk lebih bijaksana. Setelah mendengar kata-kata Li Zitong, Xie Huaqiang segera berhenti. Karena dia tahu apa yang dikatakan Li Zitong benar, Fendi Zanders telah kehilangan kualifikasi untuk mewarisi warisan, Li Yuankang kemungkinan besar akan menjadi bos baru Xie Huaqiang, dan apa yang dilakukan Xie Huaqiang sekarang sebenarnya menyinggung perasaan Li Yuankang. Xie Huaqiang berbeda dengan Fang Zihua. Fang Zihua adalah notaris warisan ketua lama dan penanggung jawab semua urusan ketua lama. Jadi tidak peduli siapa yang mewarisi warisan, Fang Zihua tidak tergantikan, karena hanya dia yang bisa melanjutkan bisnis ketua lama. Tapi Xie Huaqiang berbeda. Dia hanya pekerja paruh waktu dan bisa diganti kapan saja. Melihat posisi Xie Huaqiang, Fendi Zanders merasa sedikit gugup. Dia tidak tahu pilihan apa yang akan diambil Xie Huaqiang saat ini. Maaf, saya tidak tahu siapa Anda, dan saya tidak ingin tahu siapa Anda. Saya hanya tahu Tuan Zanders adalah bos saya sekarang. Bos saya menyuruh saya untuk mempertahankan Anda, jadi Anda tidak bisa pergi. Tanda seru petik 2. Pada saat ini, Xie Huaqiang tiba-tiba berteriak pada Li Zitong, lalu berjalan menuju posisi Fendi Zanders. Fendi Zanders tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Xie Huaqiang, ekspresi wajahnya sangat luar biasa. Kamu. Setelah mendengar ini, Li Zitong langsung tercengang. Dia tidak pernah menyangka bahwa Xie Huaqiang bersedia mengambil risiko menyinggung calon bosnya demi melindungi Fendi Zanders. Tuan Zanders, saya terlambat. Xie Huaqiang berjalan ke sisi Fendi Zanders dan berkata dengan hormat. Maaf, saya tidak menganggap Li Yuankang mungkin menjadi bos Anda di masa depan. Fendi Zanders menoleh dan melirik Xie Huaqiang. Saat ini, dia juga sangat tersentuh, dan berkata dengan tulus. Tuan Zanders, tidak masalah siapa yang akan menjadi bos saya di masa depan, yang penting Anda masih menjadi bos saya sekarang. Xie Huaqiang menjawab dengan ringan, lalu berjalan di belakang Fendi Zanders.
Semua orang di keluarga Lin melihat posisi Fendi Zanders dengan ekspresi terkejut yang tak terlukiskan di wajah mereka. Karena mereka tidak pernah menyangka latar belakang Fendi Zanders akan begitu menakutkan, dan Fang Zihua serta Xie Huaqiang bisa menjadi tangan kanan dan kirinya. Pemandangan seperti itu terlalu mengejutkan. Sepupu, warisan apa yang diwarisi Fendi Zanders? Apa yang terjadi di sini? Mandy Lin juga terlihat bingung saat ini, dan bertanya pada Cleo Fei Lin dengan nada sangat bingung. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Cleo Fei Lin menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan lembut. Baru sekarang dia menyadari bahwa dia tahu terlalu sedikit tentang Fendi Zanders. Setelah Li Zitong melihat Xie Huaqiang tidak berubah pikiran, ekspresinya tiba-tiba menjadi bingung, dan dia menoleh ke Du Senghao dan bertanya, Paman Du, apa yang harus kita lakukan sekarang? Nona Li, langsung ke mobil sekarang. Du Senghao menjawab dengan hampa. Bagus. Li Zitong tahu bahwa satu-satunya orang yang bisa menyelamatkannya saat ini adalah Du Senghao, jadi dia juga mempercayai Du Senghao 100%, lalu berbalik dan berjalan menuju tempat parkir. Gemerincing. Melihat Li Zitong ingin pergi, orang-orang Xie Huaqiang bergegas menuju posisi Li Zitong. Tapi mata Du Senghao menunjukkan sedikit ketegasan, dan sebelum semua orang bisa bereaksi, dia mengeluarkan pistol dari sakunya. Ledakan. Du Senghao menembak langsung ke arah pasukan Xie Huaqiang. Suara tembakan terdengar di sepanjang jalan. Semua orang yang hadir tercengang, tidak ada yang mengira Du Senghao berani mengeluarkan senjatanya di depan banyak orang. Bahkan Xie Huaqiang dan Fang Zihua membeku di tempatnya. Bab 342. Pintu masuk Hotel Lis Hui. Ketika Du Senghao melepaskan tembakan ke arah anak buah Xie Huaqiang, para pemakan melon yang hadir segera menjadi gelisah, dan wajah semua orang menjadi panik. Lagi pula, sebagian besar orang yang hadir saat ini adalah orang biasa. Meskipun lingkungan keluarga mungkin lebih baik daripada orang biasa, kapan mereka pernah melihat pertempuran seperti itu? Jadi dalam menghadapi situasi seperti itu, wajar jika orang-orang ini menunjukkan ekspresi panik. Belum lagi orang-orang ini, bahkan Fendi Zanders pun membeku di tempatnya saat ini. Membantu. Tolong, seseorang akan membunuh seseorang. Cepatlah, seseorang. Tolong. Tiba-tiba, hantu dan serigala melolong. Semua anggota keluarga Lin bersembunyi di Hotel Lis Hui, seolah-olah mereka takut Du Senghao akan menembak mereka. Saat ini, hanya Cleo Fei Lin, Mandy Lin, dan Melian Liu yang tersisa di luar restoran berdiri di belakang Fendi Zanders. Du Senghao melihat posisi Fendi Zanders dan yang lainnya tanpa ekspresi, mengarahkan senjatanya ke Fendi Zanders, lalu menyeringai dan berteriak dengan dingin, Nona Li, pergilah dulu, jika ada yang berani menyentuhmu, aku akan membunuhmu. Hancurkan saja kepala anak ini. Li Zitong menoleh untuk melihat Du Senghao, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, berbalik dan berjalan menuju tempat parkir. Fang Zihua dan Xie Huaqiang menatap Du Senghao, dengan ekspresi sangat gugup di wajah mereka. Karena keduanya tahu bahwa begitu orang seperti Du Senghao menjadi gila, dia akan mampu melakukan apa saja. Du Senghao, jika kamu berani menembak sekarang, hidupmu akan berakhir, tahukah kamu? Fang Zihua berteriak pada Du Senghao dengan suara dingin. Bahkan jika aku tidak menembak hari ini, aku tidak akan berakhir dengan baik jika aku jatuh ke tanganmu, dan tugasku adalah melindungi Nona Li. Jangan khawatir, selama aku bisa menyelesaikan tugas itu, aku tidak akan melakukannya. Menyakiti anak ini. Tanda seru petik 2. Du Senghao menjilat bibirnya dan berteriak dengan ekspresi garang. Setelah Xie Huaqiang dan Fang Zihua mendengar ini, jejak ketidakberdayaan melintas di wajah mereka. Lagi pula, mereka berdua tidak pernah menyangka bahwa Du Senghao akan datang dengan membawa pistol, jadi mereka berdua tidak punya cara untuk membantu Fendi Zanders keluar dari kesulitan sekarang. Pengawal yang dibawa oleh Xie Huaqiang berhenti setelah melihat Du Senghao mengarahkan senjatanya ke Fendi Zanders, tidak berani untuk terus menghentikan Li Zitong. Mereka khawatir itu jika Du Senghao benar-benar kesal, Fendi Zanders pasti akan mati, dan tidak ada yang bisa mengambil tanggung jawab ini pada saat itu. Li Zitong menginjak sepatu hak tinggi dan berjalan ke Humfi, memutar pantatnya, lalu menatap Fendi Zanders. Dengan jijik, lalu mengulurkan tangan untuk membuka pintu mobil, dan masuk ke dalam mobil. Boom. Setelah Li Zitong masuk ke dalam mobil, Humir itu mengeluarkan suara gemuruh yang besar, dan kemudian bergegas langsung menuju jalan di depan Hotel Lis Hui setelah Du Senghao melihat Li Zitong mengemudikan Humir dan bersiap untuk pergi. Ekspresi wajahnya jelas sangat rileks, dan dia hendak meletakkan pistol di tangannya. Bagaimanapun, dia memiliki senjata di tangannya sekarang, selama Li Zitong bisa pergi dari sini dengan selamat, mustahil bagi Xie Huaqiang dan yang lainnya untuk menahannya. Tetapi ketika Du Senghao hendak meletakkan senjatanya, sesosok tubuh tiba-tiba keluar dari kerumunan. Kecepatan reaksi Du Senghao sangat cepat, dia langsung mengangkat pistolnya, siap membidik posisi Fendi Zanders lagi, tapi dia tidak menunggu dia mengangkat pistolnya. Cahaya dingin melintas. Detik berikutnya, belati langsung menembus pergelangan tangan Du Senghao. Bang! Du Senghao melepaskan tangannya dari tanah.
Brengsek, ceroboh. Du Senghao sama sekali tidak berminat memikirkan luka di tangannya saat ini, dia mengertakkan gigi dan mengumpat secara diam-diam, lalu membungkuk untuk mengambil pistol di tanah. Sayangnya, sudah terlambat dia bereaksi. Long Chao bergegas menuju Du Senghao dengan langkah kuat, dan langsung menendang perut Du Senghao. Bang! Du Senghao ditendang hingga terbang oleh Long Chao, dan tubuhnya menghantam tanah dengan keras. Tahukah Anda, Long Chao adalah prajurit khusus yang terlatih secara profesional, meskipun tendangannya menghadap bison, dia bisa menendangnya hingga pingsan. Terlebih lagi, Du Senghao hanyalah manusia biasa. Setelah Du Senghao jatuh ke tanah, dia meratap dengan ekspresi yang sangat menyakitkan, dan kemudian berjuang untuk berdiri. Setelah melihat pemandangan ini, semua orang yang hadir menunjukkan ekspresi yang luar biasa. Karena keterampilan Long Chao telah benar-benar mengejutkan mereka, di mata mereka, orang seperti ini sepertinya hanya muncul di film, tetapi saat ini, dia benar-benar muncul di hadapan mereka dengan cara yang sangat nyata. Namun Du Senghao berjuang untuk berdiri, bertahan selama kurang dari 2 detik, dan terjatuh lagi ke tanah. Dia merasa seperti baru saja ditabrak truk, organ dalamnya sakit, dan dia tidak memiliki kekuatan untuk berdiri sama sekali. Kecepatan reaksi Xie Huaqiang juga sangat cepat. Dia mengambil satu langkah ke depan dan langsung menginjak kepala Du Senghao, menyebabkan Du Senghao kehilangan kemampuannya untuk bergerak. Tuan Sanders, maaf, kami terlambat, apakah Anda baik-baik saja? Setelah melihat Du Senghao telah ditundukkan oleh Xie Huaqiang, Long Chao menghampiri Fendi Sanders, dan berkata kepada Fendi Sanders dengan nada yang sangat hormat. Saya baik-baik saja. Jawab Fendi Sanders dengan suara rendah, lalu melihat kembali ke kendaraan off-road Hummer tempat Li Zitong berada. Meskipun Li Zitong melihat Du Senghao ditendang oleh Long Chao di dalam mobil, tapi sekarang dia adalah bodhisatwa lumpur dan tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Dia tidak berminat untuk peduli dengan hidup dan mati Du Senghao, dan hanya bisa mendesak pengemudi untuk mengemudi lebih cepat. Dengan ekspresi bersemangat. Saat ini, Li Zitong hanya memiliki satu pikiran di benaknya, yaitu keluar dari tempat hantu ini secepat mungkin. Banyak hal telah berkembang hingga saat ini, yang sepenuhnya di luar kendalinya. Ledakan. Namun saat ini, terdengar suara keras lagi dari jalan. Setelah mendengar suara itu, semua orang mengalihkan perhatian mereka dari Du Senghao ke posisi Hummer. Sebuah van putih langsung menabrak Hummer tempat Li Zitong berada. Pintu Hummer itu penyok dalam sekejap, dan pemandangannya sangat spektakuler. Jangan khawatir tentang mobil ini, cepatlah. Li Zitong tahu bahwa van yang menabraknya pasti milik Fendi Sanders, jadi dia buru-buru berteriak kepada pengemudi Humvee tersebut. Pengemudi terdiam sesaat, mengabaikan darah di keningnya, dan langsung menginjak pedal gas untuk menyalakan kembali Hummer tersebut. Ledakan. Namun sebelum Hummer dimulai, sebuah palu langsung mengenai jendela Hummer. Gelasnya pecah dalam sekejap. Segera setelah itu, pisau kecil dengan cahaya dingin langsung ditempelkan di leher Li Zitong. Nona Li, keluar dari mobil. Suara pria gendut terdengar dari luar mobil. Bab 343. Ketika Li Zitong melihat pisau kecil di lehernya, dia tercengang. Karena dia tidak pernah menyangka bahwa Fendi Sanders masih menyuruh anak buahnya menyergap di antara kerumunan. Li Zitong menoleh dan melirik pria gemuk yang berdiri di luar jendela mobil, mengertakkan gigi dan berkata dengan suara rendah, berapa banyak yang akan diberikan Fendi Sanders padamu? Aku, Li Zitong, akan memberimu 10 kali lipat. Sebagai selama kamu melepaskanku sekarang, aku bisa memberimu uang segera. Tanda seru petik 2. Setelah Liu Bo mendengar kata-kata Li Zitong, dia tidak bisa menahan senyum, lalu menyeringai dan berkata, cantik, tawaranmu memang sangat menarik, tapi ayolah, aku pengawal Tuan Sanders sekarang, jadi Tuan Sanders biarkan aku akan melakukan apapun yang aku lakukan, kamu dapat menemui Tuan Sanders untuk mendiskusikannya dan melihat apakah Tuan Sanders bersedia melepaskanmu. Kamu. Setelah Li Zitong mendengar kata-kata Liu Bo, sedikit keputusasaan melintas di wajahnya. Karena dia tidak mengerti mengapa orang-orang ini berusaha sekuat tenaga untuk melindungi Fendi Sanders padahal Fendi Sanders sudah tidak punya apa-apa. Nona Li, kami tidak ingin menyakiti Anda, jadi saya menyarankan Anda untuk keluar dari mobil dengan patuh, jika tidak, jika pisau setajam itu secara tidak sengaja menggores wajah Anda, itu tidak akan ada gunanya. Pada saat ini, Mengdi yang panas juga berjalan ke arah Hummer dan berkata dengan lembut kepada Li Zitong. Gaun Mengdi saat ini sangat seksi dan menawan. Dia mengenakan tali ikat off-shoulder berwarna putih di bagian atas tubuhnya, dan rok pendek berwarna kuning muda di bagian bawah tubuhnya. Roknya yang sangat pendek seolah mampu membalut bokong Mengdi yang bulat dan seksi, langsing dengan stoking hitam di kaki putihnya yang indah dan sepasang sandal hak tinggi berwarna merah di kakinya, Yi Yun terlihat sangat cantik dengan wajah halus yang serasi dengannya. Sosok seksi dan menawan. Saat Mengdi muncul di pintu masuk hotel, ia langsung menarik perhatian banyak pria senegaranya. Kalian semua adalah sekelompok orang gila. Fendi Sanders ini akan menjadi orang biasa. Mengapa kalian membantunya? Kakakku akan segera menjadi bos baru kalian.
Jika kalian memperlakukanku seperti ini sekarang, tidakkah kalian takut kalau teman-temanku saudara akan membalas dendam padamu di masa depan? Li Zitong berteriak dengan ekspresi sangat bersemangat. Nona Li, saya tidak tahu apakah saudaramu akan menjadi bos saya di masa depan, tetapi sekarang bos saya hanyalah Tuan Zanders, dan saya akan melakukan apapun yang Tuan Zanders minta agar kita lakukan. Meng Di menjawab dengan enteng. Li Zitong gemetar karena marah ketika mendengar ini, mengertakkan gigi dan terdiam beberapa saat, lalu menatap pisau di lehernya. Dia tahu bahwa perlawanannya tidak ada artinya saat ini, dan Meng Di serta yang lainnya tampaknya sangat setia kepada Fendi Zanders. Kata-kata yang dia ucapkan tidak dapat menakuti Meng Di dan yang lainnya sama sekali. Nona Li, keluar dari mobil. Liu Bo berteriak tanpa ekspresi. Ambil pisaumu, jika kamu tidak sengaja menggaruk wajahku, aku pasti akan membunuh seluruh keluargamu. Li Zitong berteriak pada Liu Bo dengan suara dingin. Liu Bo tertawa saat mendengar ini, dan meletakkan pisau di tangannya. Li Zitong menarik napas dalam-dalam, lalu mengulurkan tangannya dan membuka pintu mobil, menoleh dan berteriak kepada Fendi Zanders di pintu masuk hotel. Fendi Zanders, apa yang kamu inginkan sekarang? Bentak. Li Zitong baru saja selesai mengatakan ini, ketika Meng Di naik dan menamparkan langsung wajah Li Zitong. Li Zitong mundur 2 langkah setelah ditampar, memandang Meng Di dengan ekspresi luar biasa, menatap dan berteriak, beraninya kamu memukulku, tahukah kamu siapa aku? Beraninya kamu memukulku. Menurutku kamu bosan hidup, kanan? Wanita sepertimu tidak memenuhi syarat untuk memanggil Tuan Zanders dengan nama depannya. Jawab Meng Di dengan ekspresi sangat tenang. Kamu, baiklah, kalian semua tunggu saja aku, setelah kakakku mewarisi warisan, aku pasti akan membunuh kalian semua dengan tanganku sendiri. Li Zitong berteriak dengan ekspresi yang sangat gila. Kalau begitu, kita tunggu sampai adikmu mewarisi warisan. Meng Di tersenyum menghina. Saat Meng Di sedang berbicara dengan Li Zitong, Fendi Zanders, Xie Huaqiang, Fang Zihua dan yang lainnya sudah berjalan di depan Li Zitong. Tuan Zanders. Tuan Zanders. Meng Di dan Liu Bo meneriaki Fendi Zanders hampir bersamaan. Terima kasih atas kerja keras kalian berdua. Fendi Zanders menjawab dengan ringan, lalu menyipitkan matanya dan melihat posisi Li Zitong. Fendi Zanders, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Li Zitong berteriak pada Fendi Zanders dengan ekspresi gembira. Karena aku ingin mewarisi warisan, aku tidak bisa bermain terlalu banyak denganmu, tapi sekarang aku bahkan tidak punya hak untuk mewarisi warisan, dan aku takut palu. Apa kalian tidak mau bermain denganku hari ini? Lalu aku akan bermain denganmu sampai akhir. Sambil mengertakkan gigi, Fendi Zanders berteriak dengan ekspresi sangat marah. Tahukah Anda, apa yang dilakukan Li Zitong hari ini akan membuat Fendi Zanders kehilangan semua yang seharusnya menjadi miliknya? Bagaimana mungkin Fendi Zanders tidak marah di dalam hatinya? Kamu, apa yang akan kamu lakukan? Li Zitong merasa ada yang tidak beres dengan suasana hati Fendi Zanders, jadi dia segera mundur 2 langkah dan berteriak dengan ekspresi ngeri. Fendi Zanders tidak memperhatikan Li Zitong, tetapi menoleh untuk melihat Su Jie dan Su Mengsui. Di mata Fendi Zanders, kedua orang ini adalah kaki tangan Li Zitong, sama bencinya dengan Li Zitong. Tapi Su Jie benar-benar tercengang saat ini, dan berdiri di sana dengan tatapan kosong menatap Fendi Zanders, dengan ekspresi ketakutan yang luar biasa di wajahnya. Su Jie mungkin tidak mengetahui apa yang terjadi hari ini. Jika bukan karena kamu, tidak akan ada banyak masalah hari ini, kan? Fendi Zanders berkata dengan lembut pada Su Jie. Bang! Setelah mendengar perkataan Fendi Zanders, Su Jie berlutut di depan Fendi Zanders dengan ketakutan, lalu bersujud dan berteriak kepada Fendi Zanders, Tuan Zanders, saya tahu saya salah. Tolong lepaskan saya tahu saya salah. Tuan Zanders, saya juga tahu saya salah, tolong lepaskan saya. Setelah Su Mengsui melihat Su Jie berlutut, dia juga berlutut di depan Fendi Zanders. Jika mereka berdua tahu bahwa kejadian hari ini akan menjadi seperti ini, bahkan jika mereka diberi 100 keberanian, mereka tidak akan berani memprovokasi Fendi Zanders. Fendi Zanders memandang Su Jie dan ragu-ragu selama 2 detik. Dia merasa Su Jie dan Su Mengsui telah ditakuti olehnya, dan tidak ada gunanya terus memberi mereka pelajaran. Jadi dia menoleh untuk melihat Xie Huaqiang, dan berteriak tanpa ekspresi, Xie Huaqiang. Ada. Xie Huaqiang buru-buru menjawab. Apakah kamu masih ingat tangan mana yang ditunjuk pria ini kepadaku tadi? Fendi Zanders menyipitkan matanya ke arah Du Senghao yang terbaring di tanah, dan bertanya dengan suara rendah. Tangan kanan. Xie Huaqiang menjawab setelah mengingatnya. Kalau begitu berikan aku tangan kanannya. Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, Cleo Fei Lin dan yang lainnya terdiam di tempat, dengan ekspresi sangat terkejut di wajah mereka. Mereka tidak menyangka Fendi Zanders akan begitu kejam, dan langsung memerintahkan Xie Huaqiang untuk menghancurkan tangan kanan Du Senghao. Xie Huaqiang tidak berbicara omong kosong, dan berjalan langsung menuju posisi Du Senghao.
Bip bip. Tapi sebelum Xie Huaqiang bisa mencapai sisi Du Shenghao, sirene yang tajam tiba-tiba terdengar di jalan. Bab 344 Bip bip. Sirene yang menusuk terus terdengar dari kejauhan. Setelah mendengar sirene, semua orang mengalihkan perhatian mereka ke jalan seberang. Lebih dari selusin mobil polisi menyerbu masuk dan mengepung Xie Huaqiang dan lainnya. Fendi Zanders menyipitkan matanya dan melihat lokasi mobil polisi, lalu menoleh ke Fang Zihua dan bertanya, apakah Anda menelepon saya? Tidak. Fang Zihua menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa. Sebagai manajer umum Emgrand Group, Fang Zihua tidak cukup bodoh untuk memanggil polisi untuk menangani masalah ini. Dan Li Zitong menoleh untuk melihat ke arah mobil polisi, dengan ekspresi bingung di wajahnya, karena dia tidak menyangka polisi akan datang saat ini. Jadi polisi-polisi ini tidak dipanggil oleh orang-orang Fendi Zanders, juga tidak dipanggil oleh Li Zitong, jadi kemungkinan besar orang-orang yang hadir ini memanggil polisi ketika Du Shenghao menembak. Tuan Zanders, jika polisi datang, masalah ini mungkin akan sedikit merepotkan. Fang Zihua ragu-ragu sejenak, dan berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders. Kalau begitu, apakah kamu punya solusinya? Fendi Zanders bertanya. Ini tidak mudah. Fang Zihua menggelengkan kepalanya dengan ringan. Jika itu adalah kota Jiangcheng, polisi akan sedikit banyak memberikan wajahnya ketika mereka melihat Fang Zihua. Tapi ini bukan kota Jiangcheng, tapi Linjiazhuang. Fang Zihua sama sekali tidak mengenal polisi di Linjiazhuang. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Fang Zihua, dia tidak bisa menahan cemberutnya, merasa sangat tidak rela di dalam hatinya. Dia tahu bahwa jika dia membiarkan Li Zitong dan yang lainnya pergi hari ini, dia mungkin tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk membalas dendam di masa depan. Jadi meskipun polisi datang sekarang, Fendi Zanders tidak berniat menyerah. Cleo Fei Lin dan yang lainnya berdiri di belakang Fendi Zanders, memandang Fendi Zanders dengan ekspresi bingung. Mereka sama sekali tidak tahu apa yang dipikirkan Fendi Zanders. Tuan Zanders, saya masih ada hubungannya dengan Lin Jiazhuang, saya bisa mencobanya nanti. Pada saat ini, Xie Huaqiang tiba-tiba berbicara kepada Fendi Zanders. Bagus. Fendi Zanders menjawab dengan ringan saat mendengar ini. Dengarkan aku, semuanya di depan, kalian sudah dikepung oleh kami, sekarang segera letakkan senjata di tangan kalian, atau jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Pada saat ini, seorang pria parubaya berseragam polisi keluar dari mobil polisi dan meneriaki Fendi Zanders dan yang lainnya dengan pengeras suara di tangannya. Setelah mendengar ini, para pengawal yang dibawa oleh Xie Huaqiang menoleh untuk melihat posisi Xie Huaqiang. Memberi saya segalanya. Xie Huaqiang memesan dengan wajah kosong. Setelah mendengar perkataan Xie Huaqiang, semua orang tentu saja tidak berani melakukan kesalahan, dan buru-buru meletakkan senjatanya untuk memberi jalan bagi rekan polisi. Gemerincing. Dalam sekejap, lebih dari selusin polisi bergegas menuju posisi Fendi Zanders dan lainnya. Direktur Ma, apa yang terjadi? Setelah Xie Huaqiang melihat polisi hendak menyerang, dia buru-buru melangkah maju dan meneriaki petugas polisi parubaya itu sambil tersenyum. Setelah petugas polisi parubaya mendengar kata-kata Xie Huaqiang, dia tertegun sejenak, dan kemudian berkata kepada Xie Huaqiang dengan nada bingung, Tuan Xie, mengapa Anda ada di sini? Terlihat bahwa Direktur Ma sangat sopan saat berbicara dengan Xie Huaqiang. Direktur Ma, ini bos saya, Tuan Fendi Zanders, apa yang Anda lakukan di sini kali ini? Xie Huaqiang dengan lugas menjelaskan identitas Fendi Zanders. Setelah mengetahui identitas Fendi Zanders, mata Direktur Ma Ziwen menjadi sedikit terkejut. Karena dia tidak pernah menyangka bahwa berdiri di depannya saat ini, pria yang tampak seperti brengsek ini akan menjadi bos Xie Huaqiang. Apa yang diwakili oleh bos Xie Huaqiang, Ma Ziwen masih sangat jelas di hatinya. Tuan Xie, situasinya seperti ini. Baru saja saya menerima telepon dari polisi yang mengatakan bahwa seseorang menembak di sini, jadi saya memimpin tim untuk melihat apa yang terjadi. Ma Ziwen menjelaskan sesuatu kepada Xie Huaqiang sambil tersenyum, dan kemudian melanjutkan, Tuan Xie, Anda seharusnya berada di sini ketika Anda baru saja mengambil gambar, bukan? Ya, aku di sini juga. Xie Huaqiang mengangguk ringan, lalu menatap Du Shenghao yang terbaring di tanah, dan berkata dengan suara rendah, Direktur Ma, orang inilah yang baru saja melepaskan tembakan, tapi jangan khawatir, pengawal saya telah membantu kamu membawa orang ini pergi. Itu terkendali. Jadi ini ya. Ma Ziwen juga menundukkan kepalanya dan melirik ke arah Du Shenghao, yang setengah mati di tanah, dan melanjutkan, terima kasih banyak, Tuan Xie, karena telah membunuh orang-orang. Apakah pengawalmu tidak terluka? Tidak. Xie Huaqiang menggelengkan kepalanya dengan ringan. Itu bagus. Ma Ziwen tersenyum tanpa ekspresi, lalu menoleh dan berteriak kepada polisi di belakangnya, apa yang masih kalian lakukan? Cepat borgol pria ini dan bawa dia pergi. Ya. Polisi di belakang Ma Ziwen mengangguk dengan cepat, lalu berjalan menuju posisi Du Shenghao. Ngomong-ngomong, borgol wanita itu padaku juga, orang ini bersama tersangka.
Ma Ziwen menunjuk ke arah Li Zitong dan berteriak tanpa ekspresi. Setelah mendengar kata-kata Ma Ziwen, Xie Huaqiang membeku di tempatnya, ekspresi aneh melintas di wajahnya. Baru saja Xie Huaqiang tidak pernah memberitahu Ma Ziwen tentang hubungan Li Zitong dan Du Seng Hao. Bagaimana Ma Ziwen tahu bahwa kedua orang ini bersama? Terlebih lagi, jika polisi membawa mereka berdua pergi, Fendi Zanders akan mengambil keputusan akhir tentang bagaimana menangani mereka selanjutnya, tetapi orang-orang di pihak polisi akan mengambil keputusan akhir. Direktur Ma, Anda tidak bisa membawa pergi kedua orang ini. Xie Huaqiang langsung melangkah maju dan berkata pada Ma Ziwen. Saya tidak tahan. Ma Ziwen tertegun sejenak ketika mendengar ini, dan kemudian ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia memandang Xie Huaqiang dan bertanya, Tuan Xie, apa maksud Anda dengan kalimat ini? Kedua orang ini baru saja terlibat dalam penembakan. Tersangka, mengapa saya tidak bisa mengambilnya? Direktur Ma, Anda salah paham. Situasinya seperti ini. Sekarang kedua orang ini masih memiliki keluhan pribadi dengan bos saya, Tuan Sanders, jadi bisakah Anda menunggu kami menyelesaikan masalah ini sebelum Anda pergi bawa dia pergi? Xie Huaqiang berkata kepada Ma Ziwen sambil tersenyum. Tuan Xie, ini Lin Jiazuang, bukan kota Jiangcheng. Saya tidak tahu bagaimana keadaan Anda di Jiangcheng, tetapi di Lin Jiazuang, kita harus bertindak sesuai hukum, jadi saya harus segera membawa pergi kedua orang ini. Anda mengerti maksud saya? Tanda tanya petik 2. Ma Ziwen berteriak pada Xie Huaqiang dengan wajah serius. Lalu bagaimana jika aku tidak membiarkanmu mengambilnya? Pada saat ini, Fendi Zanders tiba-tiba membuka mulutnya dan berteriak pada Ma Ziwen. Ma Ziwen menoleh untuk melihat ke arah Fendi Zanders, dan kemudian berteriak dengan ekspresi serius, siapapun yang berani menghalangi kami melakukan tugas resmi hari ini akan diborgol dan dibawa pergi. Setelah mendengar kata-kata Ma Ziwen, Fendi Zanders, Xie Huaqiang, Fang Zihua dan lainnya membeku di tempat, dengan ekspresi yang sangat jelek di wajah mereka.